Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1449. Dekan berlutut untukmu, laki-laki dan perempuan yang lama tidak berjumpa ibarat hujan yang ditunggu-tunggu setelah kemarau panjang. Mereka gila dan serakah satu sama lain. Tidak seorang pun tahu berapa lama perang ini berlangsung. Bagaimanapun, tubuh, tangan, dan wajah semuanya ditutupi dengan jejak medan perang. Beberapa hari kemudian, Ye Guan membawa Di Yijing Zhao kembali ke Akademi Guan Xuan. Tentu saja, saat dia pergi, dia meletakkan alam Tian Su ke dalam menara kecil. Sekarang, dia memiliki 320.000 urat sumber abadi tingkat atas dan ratusan juta kristal sumber abadi. Dia sekarang benar-benar kaya. Setelah keduanya kembali ke Guangxuan Universe, Ye Guan tidak menyerahkan pengelolaan akademi kepada Di Yijing Zhao, tetapi tetap memilih untuk mengelolanya secara pribadi. Dia tidak punya ide lain sekarang. Dia hanya ingin mengelola alam semesta Guangxuan dengan baik dan mengubah kekuatan keyakinan menjadi putih. Putih, inilah kekuatan iman yang murni. Hanya dengan mencapai kekuatan iman yang murni dia dapat membuktikan bahwa dia benar-benar telah mengatur alam semesta dengan baik. Harus dikatakan bahwa menaklukkan dunia dan memerintah dunia adalah hal yang sangat berbeda. Memerintah dunia benar-benar memerlukan penanganan berbagai masalah remeh yang tak terhitung jumlahnya, dan dia sedikit tidak nyaman dengan masalah-masalah remeh ini pada awalnya, karena menurutnya, masalah-masalah remeh itu sungguh masalah yang tidak penting. Hingga suatu hari, dia menyadari betapa buruknya idenya. Suatu hari, dia datang ke tempat di mana dia terakhir kali makan mie dengan Suai Gujin. Tetapi ketika dia tiba, dia mendapati bahwa pemilik mie sedang membongkar kiosnya. Bukan hanya itu saja, seluruh jalan menjadi sangat sepi. Ye Guan sangat bingung. Dia berjalan ke arah kios dan berkata, "Bos." Ketika sang bos melihatnya, sedikit ekspresi terkejut tampak di wajahnya yang awalnya penuh dengan kekhawatiran. "Itu kamu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kamu masih mengingatku." Sang bos berkata, "Tuan muda tampak begitu mulia, sehingga sulit untuk melupakannya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bos, apakah Anda tidak akan berbisnis lagi?" Sang bos tiba-tiba mendesah berat dan mengerutkan kening dalam. Ye Guan sedikit penasaran, "Apa?" Sang bos menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa melakukan ini lagi." Ye Guan mengerutkan kening, "Apa yang terjadi? Katakan padaku." Sang bos menyeka tangannya ke pakaiannya, lalu mengambil teko di atas kompor di sampingnya. Dia menarik Ye Guan untuk duduk di samping dan berkata, "Tuan, silakan minum teh hangat." Sambil berkata demikian, dia menuangkan segelas untuk Ye Guan. Setelah meletakkan teko, dia mendesah lagi, "Sudah dengar. Akademi akan menaikkan pajak pada toko-toko dan pedagang itu." Ye Guan mengangguk, "Aku tahu. Hal ini dibahas oleh dia dan kabinet sementara. Sejak berdirinya lebih dari 100 kota Guanxuan, masyarakat Sui Gujin saat itu telah merumuskan banyak kebijakan preferensial guna menarik investasi. Misalnya, siapapun yang membeli toko di kota akan menerima banyak perlakuan istimewa dan akan dibebaskan dari pajak selama 100 tahun. Dengan kata lain, pemilik toko tidak perlu membayar pajak selama 100 tahun. Begitu kebijakan ini keluar, kebijakan ini langsung menarik perhatian banyak orang. Justru karena kebijakan-kebijakan inilah kota Guanxuan mampu berkembang pesat dalam waktu yang singkat. Kini, setelah pengecualian pajak yang berlaku selama 1 abad telah berakhir, ia dan kabinet sementara mulai kembali mengenakan pajak pada bisnis-bisnis ini. Tentu saja,
Mereka juga mempertimbangkan berbagai situasi, sehingga pajak yang mereka kumpulkan di awal sangat rendah, hanya 5% pajak untuk setiap toko, sedangkan di Tanah Lama pajak untuk pedagang setinggi 35%. Alasan mengapa ia memungut tarif pajak yang begitu rendah adalah karena ia takut jika pajak yang dinaikkan secara tiba-tiba akan berdampak pada rakyat biasa di bawahnya. Tetapi sekarang tampaknya dampaknya masih ada. Ye Guan menenangkan pikirannya, menatap bosnya, dan terus bertanya, ceritakan padaku secara rinci. Mengapa? Sang bos mendesah lagi, wajahnya semakin khawatir. Setelah akademi memungut pajak, pemilik toko segera mulai menaikkan sewa. Awalnya, kami hanya perlu membayar 12 kristal roh sebulan, tetapi sekarang, kami harus membayar 24 kristal roh sebulan, 24 kristal roh. Tuan, katakan padaku, bagaimana kami bisa bertahan? Awalnya, keuntungan kami hanya sekitar 10 kristal roh sebulan, tetapi sekarang kami bekerja sangat keras dan tidak menghasilkan uang. Kami harus bekerja keras untuk para pemilik toko itu. Ye Guan tetap diam, wajahnya berangsur-angsur berubah dingin. Bosnya menambahkan, dan saya dengar bahwa sewa akan naik di masa mendatang. Hei, Pak, mengapa dekan tiba-tiba menarik pajak padahal dia baik-baik saja? Apakah dekan kekurangan uang? Ye Guan menatap bos dan tersenyum. Apa pendapatmu tentang dekan? Bos itu ragu sejenak, lalu berkata, awalnya sangat bagus, tapi sekarang, entahlah. Aku tidak sekolah, dan aku tidak tahu apakah pemungutan pajak oleh dekan itu baik atau buruk. Tapi memang benar kami tidak bisa mencari nafkah. Aduh. Ye Guan tersenyum dan berkata, kalau begitu, ini pasti masalah dekan. Ekspresi sang bos tiba-tiba berubah. Tuan, jangan katakan itu. Ye Guan berkata, apakah kamu takut pada dekan? Sang bos menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut. Bagaimana ya, dekan agak jauh dari kita. Lagi pula, masalah kita seharusnya masalah yang sangat kecil bagi dekan, kan? Ye Guan terdiam karena dia tidak bisa membantah perkataan bosnya, dan karena sebelum ini, hal-hal tersebut memang sangat kecil baginya. Tetapi saat ini ia mengerti bahwa beberapa hal remeh baginya, adalah hal besar bagi orang-orang biasa di bawah. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh mereka yang berada di posisi lebih tinggi dapat mengakibatkan konsekuensi yang menghancurkan dunia bagi mereka yang berada di bawahnya. Ye Guan mengambil cangkir teh di depannya dan meminumnya, lalu berkata, bos, jangan bongkar kios dulu. Aku kenal beberapa orang di akademi. Aku akan berbicara dengan mereka tentang masalah ini, mungkin akan ada perubahan. Sang bos berkata cepat, tidak tuan, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Ye Guan Dao, apa? Sang bos menggelengkan kepalanya berulang kali. Sejak zaman dahulu, orang-orang tidak pernah bertengkar dengan pedagang atau pejabat. Ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya pergi bicara. Setelah berkata demikian, dia meletakkan uang untuk membeli teh, lalu berdiri dan pergi. Di jalan, Ye Guan melihat sekeliling. Jalanan itu menjadi sangat sepi. Hanya beberapa toko besar yang masih buka, sementara sebagian besar toko-toko kecil telah tutup. Ye Guan berkata, seseorang datanglah. Sebuah bayangan muncul di belakangnya. Ye Guan berkata, sewa tiba-tiba naik 2 kali lipat. Ini tidak biasa. Mari kita periksa. Bayangan itu pergi dengan tenang. Tak lama kemudian, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Din, kami telah mengetahui bahwa kamar dagang Guangxuanlah yang berada di balik semua ini. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, kamar dagang Guangxuan. Bayangan itu berkata, ya, itu adalah kamar dagang yang didirikan bersama oleh banyak pengusaha, bernama Guangxuan. Semua anggotanya adalah pengusaha terkenal di alam semesta Guangxuan.
Mereka mengendalikan semua industri di alam semesta Guanxuan. Ye Guandao, apakah tidak ada pengawasan di akademi? Bayangan itu berkata, ya tapi. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Jelaslah bahwa para pengusaha itu telah bersatu dan telah berurusan dengan orang-orang di akademi. Tentu saja dia tidak terkejut. Shen Yi dan yang lainnya bukanlah kelompok pertama, juga bukan kelompok terakhir. Bayangan itu berkata, Dekan, mereka sekarang berkumpul di Paviliun Xianyun untuk membahas masalah penting, apakah Anda ingin? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Bayangan itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata, apakah kabinet sementara mengetahui hal ini? Bayangan itu berkata, aku sudah tahu. Aku sedang menunggu instruksi dekan. Ye Guan mengangguk dan berkata, biarkan mereka terus menunggu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi. Bayangan itu membungkuk hormat dan pergi dengan tenang. Tidak lama kemudian, Ye Guan tiba di Paviliun Xianyun, yang merupakan kamar dagang besar yang dibuka oleh orang misterius di Akademi Guangxuan. Itu juga merupakan kamar dagang terbesar dan paling makmur di alam semesta Guangxuan. Paviliun Xianyun sangat ramai hari ini karena semua pengusaha top dari seluruh Guangxuan Universe telah datang. Ye Guan mendapat undangan dan menyelinap masuk. Harus dikatakan bahwa peninjauannya sangat ketat. Dia diinterogasi beberapa kali. Selama interogasi, seorang kaisar yang kuat bahkan memindainya dengan indera spiritualnya. Baru setelah dipastikan tidak ada masalah dengan dirinya, barulah ia diperkenankan masuk ke kamar dagang. Sesaat kemudian, Ye Guan, dipimpin seorang pembantu, tiba di aula yang sangat luas. Aula itu dibangun sangat mewah dan mempesona, dan bau uang tercium di mana-mana. Pada saat ini, ribuan orang telah berkumpul di aula, dan semua orang tampak sangat kaya karena mereka berpakaian sangat mewah. Ada aliran orang yang terus-menerus memasuki aula, membuatnya sangat ramai. Semua orang di aula itu berbicara satu sama lain, mengenal satu sama lain, dan membuat koneksi. Seseorang juga datang untuk mencari Ye Guan. Pada saat ini, dia sedikit mengubah penampilannya, sehingga tidak ada yang mengenalinya. Orang-orang di sini sangat antusias. Ye Guan mendapati bahwa saat semua orang tengah mengobrol, banyak wanita muda tiba-tiba bermunculan, berpakaian sangat terbuka. Pada saat ini, lampu di aula juga menjadi redup dan ambigu. Pada saat ini, senyum di wajah orang-orang di lapangan yang awalnya sopan mulai berubah menjadi tidak senonoh. Semua orang mengomentari wanita di sekitar mereka tanpa ragu-ragu, dan kata-kata mereka menjadi semakin keterlaluan. Mereka tidak menyembunyikan pikiran mereka yang sebenarnya dan asli di wajah mereka. Apakah ini dunia orang kaya? Tak lama kemudian, semua orang menjadi semakin santai, dan masing-masing dari mereka memeluk seorang wanita muda. Tidak bisa melepaskan. Sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan menoleh dan melihat seorang pria gemuk tidak jauh darinya, sedang mengajar seorang remaja. Jangan malu-malu, begitulah pembicaraan bisnis, minum dan wanita. Jika kamu tidak minum dan tidak punya wanita, bagaimana kamu bisa membuat kesepakatan? Anak laki-laki itu masih merasa sedikit enggan. Pria gemuk itu tertawa dan berkata, ingat, jika Anda ingin berbisnis, bawalah pelanggan Anda bersama Anda untuk mengalami kemerosotan. Hanya ketika Anda mengalami kemerosotan bersama-sama, Anda dapat berbisnis dengan baik. Jika tidak, mengapa orang mau berbisnis dengan Anda? Pemuda itu ragu sejenak, lalu berkata, mengumpulkan orang banyak bertentangan dengan hukum Guangxuan. Pria gemuk itu tertawa, anak bodoh, siapa yang dilayani Guangxuan Fa? Bukankah itu untuk kita? Di dunia ini, selama kamu punya cukup uang, apalagi Guangxuan Fa, bahkan dekan akan bersujud padamu.
Jika dia tidak bersujud, itu berarti dia tidak punya cukup uang. Akhirnya, atas bujukan lelaki gemuk itu, anak laki-laki itu perlahan mulai rileks. Dia pikir lebih baik tidak menahan diri untuk sementara waktu, jadi bocah itu perlahan-lahan menjadi rileks. Setelah melewati rintangan di hatinya, anak itu menjadi semakin rileks karena hal itu sungguh menyenangkan. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba terdiam dan melihat ke depan aula di kejauhan. Seorang pria muda berpakaian putih perlahan berjalan ke atas panggung. Ketika mereka melihatnya, semua orang menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Pemuda berpakaian putih itu melirik ke semua orang dan langsung ke pokok permasalahan. Semua orang, dekan sebenarnya ingin kita membayar pajak. Bayar pajak sialan, dan bermimpi tentang musim semi dan musim gugur yang sejahtera. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Namun tak lama kemudian, banyak sekali orang berteriak serempak, bayar pajak sialan, dan bermimpilah tentang masa depan. Bab 1450, Persetan. Begitu kita telah menyerahkan ikrar setia kita, maka sesungguhnya kita berada di perahu yang sama. Di dalam aula, semua orang berteriak histeris, emosi mereka mendidih, dan wajah mereka menjadi mengerikan karena kegembiraan. Dekan itu orangnya seperti apa? Itulah dewa alam semesta Guanxuan saat ini, dan dewa ini sekarang ada di sini sehingga memungkinkan mereka untuk mengutuknya. Seluruh aula mendidih seperti minyak. Pada saat ini, pria berpakaian putih di atas panggung tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, semua orang berhenti. Aula yang semula ramai dan berisik, kini sunyi senyap, seakan membeku. Pria berpakaian putih di depannya tidak lain adalah Zhou Qin, Presiden Kamar Dagang Guanxuan saat ini. Adapun asal-usulnya yang sebenarnya, tidak seorang pun tahu. Yang mereka tahu hanyalah bahwa dia sangat mampu. Dia tidak hanya mendirikan kamar dagang pertama, Pavilion Xianyun, di alam semesta Guanxuan, dia juga secara langsung mengurus kabinet sementara dan memberi nama Kamar Dagang Guanxuan. Atas nama Guanxuan, dan juga diakui secara resmi, ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Selain kamar dagang, ia juga mengendalikan banyak industri, senjata, mineral, hipotek, dan banyak industri gelap bawah tanah yang tidak diketahui. Kabarnya dia lebih kaya dari dekan. Di bawah tatapan orang banyak, Zhou Qin tersenyum dan berkata, selama 200 tahun terakhir alam semesta Guanxuan telah berkembang dengan mantap, yang tidak dapat dipisahkan dari dukungan kita semua. Saya tidak menyangka bahwa setelah dekan mengambil alih kekuasaan, dia akan langsung menargetkan kami para pengusaha. Ye Guan baru saja membunuh kita setelah kita menyelesaikan pekerjaan kita. Dia bukan manusia. Saat dia berbicara, senyum di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi ganas. Karena Ye Guan tidak baik, jangan salahkan kami karena tidak adil. Jika Ye Guan berani memungut pajak dari kami akan berani menaikkan sewa. Jika dia memungut pajak 10% lebih banyak, kami akan menggandakan sewa dan melumpuhkan alam semesta Guanxuan sepenuhnya. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, Presiden, dekan hanya memungut pajak 5%, yang sebenarnya dapat diterima oleh kami. Kegilaan. Zhou Qin melotot ke arah orang yang berbicara, dan menegurnya tanpa ampun, apakah menurutmu pajak 5% ini adalah akhir? Tidak, ini baru permulaan, hanya ujian. Setelah kita sepakat, kita akan menghadapi pajak yang lebih tinggi berikutnya, jadi kita tidak bisa menyerah. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Pajak 5%. Itu banyak sekali. Untuk setiap 1 juta yang diperoleh, 50.000 harus dibayarkan ke Akademi Guanxuan. Mengapa, tanpa Ye Guan,
mereka bisa berbuat lebih baik dan menghasilkan lebih banyak. Lagi pula, kalaupun pajak harus dibayar, pajak itu seharusnya dibayar oleh orang-orang hina di bawah. Mengapa mereka harus membayar? Zhou Qin melanjutkan, kita sama sekali tidak bisa mundur kali ini. Kita harus melawannya sampai akhir. Tiba-tiba ada yang bertanya, kalau dekan memaksakan pemungutan pajak gimana? Zhou Qin tertawa. Jika dia berani memungut pajak dengan paksa, kita akan memaksanya untuk menaikkan sewa. Kita semua akan bergandengan tangan dan mengendalikan setidaknya setengah dari bisnis di alam semesta Guanxuan. Selama kita bekerja sama dan selama kita bersedia, kita dapat segera menyebabkan kekacauan di alam semesta Guanxuan. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang panik, dia atau kita. Presiden benar. Pada saat ini, seorang wanita cantik berjalan menghampirinya dan tertawa. Setelah pertemuan itu, koran Guanxuan kita akan memuat artikel berjudul, "Di mana kebaikan dan keadilan dekan?" Saat itu, artikel ini akan menyebar dengan cepat ke seluruh alam semesta Guanxuan, dan saat itu, semua orang akan mengerti bahwa kehidupan setiap orang sekarang tidak berjalan dengan baik karena masalah dekan. Dekanlah yang mulai mengumpulkan pajak untuk keinginan egoisnya sendiri. Pada titik ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyumnya sangat menawan. Pada saat itu, opini publik akan menguasai dekan. Sehat, Zhou Qin bertepuk tangan dan tertawa. Di era ini, siapapun yang mengendalikan opini publik akan mengendalikan keadilan. Selama Ye Guan berani memungut pajak, kami akan menjadikannya sasaran kritik publik. Tiba-tiba ada yang berkata, dekan sepertinya bukan orang yang sederhana. Kalau kita begini, bagaimana kalau dia marah? Zhou Qin tertawa dan berkata, jangan khawatir. Pembentukan Guanxuan University tidak ada hubungannya dengan Ye Guan. Kecuali untuk periode baru-baru ini, dia tidak bertanggung jawab atas akademi. Menurut informasi yang dapat dipercaya, Ye Guan tampaknya telah gagal dalam perselisihan tentang jalan besar, jadi dia kembali untuk mengelola Guanxuan University. Hanya sedikit orang yang tahu tentang ini, dan karena takut akan pengaruh buruk, kabinet sementara telah memblokir masalah ini. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang menjadi badut. Jika kita tidak memberinya pelajaran hari ini, dia akan benar-benar mengendalikan kita sampai mati di masa depan. Semua orang tersenyum. Mereka percaya pada perkataan Zhou Qin karena dikatakan bahwa orang di belakang Zhou Qin berasal dari kabinet sementara. Wanita cantik di sebelah Zhou Qin juga tertawa dan berkata, seperti yang dikatakan Presiden Zhou, Ye Guan telah menderita kerugian di luar, jadi dia kembali untuk pamer. Kita tidak boleh mentolerirnya saat ini, jika tidak, dia akan menjadi lebih agresif. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, Presiden Zhou, kita semua berada di perahu yang sama sekarang. Berikan saja perintah Anda jika Anda punya. Saudara-saudara akan mengikuti jejak Anda. Semua orang menanggapi. Pada saat ini, mereka harus bersatu untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Zhou Qin tersenyum tipis, saya punya rencana 3 langkah. Langkah pertama adalah kita segera mulai menaikkan sewa. Kita harus mengumpulkan banyak. Semakin tinggi kita kumpulkan, semakin banyak kaum tak tersentuh di bawah akan membenci Ye Guan. Ketika semakin banyak orang membencinya, itu akan membangkitkan kemarahan publik dan bahkan kerusuhan sipil. Lalu apa? Beberapa orang tidak sabar. Zhou Qin mengambil gelas anggur yang diberikan kepadanya oleh pelayan, menyesapnya, lalu berkata sambil tersenyum. Langkah kedua adalah menyatukan orang-orang yang marah, memutarbalikkan mereka menjadi kekuatan, membiarkan mereka membuat masalah, dan menjungkir balikkan dunia. Seseorang gemetar dan bertanya, Ketua Zhou, apakah Anda akan memberontak? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di ruangan itu berubah warna dan aula tiba-tiba menjadi sunyi.
Ah tidak, Zhou Qin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat ini kita tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Yang perlu kita lakukan adalah bernegosiasi dengan Akademi Guangxuan. Ketika semakin banyak orang membuat masalah, Akademi Guangxuan pasti tidak akan bisa tinggal diam. Dan karena Ye Guan membutuhkan kekuatan iman, dia tidak dapat mengirim pasukan untuk menekannya. Saat ini, jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, hanya ada satu cara, yaitu mengandalkan kita. Setelah mendengar ini, sebagian orang sudah mengerti samar-samar dan menjadi sangat bersemangat. Zhou Qin menatap semua orang, dan senyumnya tiba-tiba menjadi ganas. Semua orang, kita kaya. Kita adalah orang terkaya di alam semesta Guangxuan. Namun, kita memiliki kelemahan fatal, yaitu, kita tidak memiliki kekuatan. Tanpa kekuatan itu berarti kita tidak memiliki suara dalam akademi. Tanpa kekuatan, kita mungkin bergantung pada belas kasihan orang lain di masa depan. Tanpa kekuatan, kita tidak dapat memaksimalkan kepentingan kita. Pada titik ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Apa yang harus kita lakukan kali ini bukan hanya melawan kebijakan pajak Ye Guan, tetapi juga berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. Ketika Akademi Guangxuan tidak dapat meredakan kemarahan publik, kita akan melakukannya, dan kita dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kekuasaan, memasuki berbagai lembaga kekuasaan akademi, dan bahkan memasuki kabinet sementara inti. Begitu kata-kata itu diucapkan, para pedagang di ladang menjadi bersemangat. Pengusaha punya uang tetapi tidak punya kekuasaan, yang merupakan masalah terbesar mereka. Seperti yang dikatakan Zhou Qin, jika mereka memiliki kekuasaan, status mereka akan sangat meningkat. Tidak hanya itu, mereka juga akan dapat memaksimalkan kepentingan mereka sendiri. Pikirkanlah ini, uang dan kekuasaan digabungkan. Saya dapat mencapai orgasme hanya dengan memikirkannya. Semua orang di aula itu gembira, seakan-akan mereka telah disuntik dengan darah ayam. Pada saat ini, Zhou Qin berkata lagi, ini bukan rencana terakhir kita. Apa rencana terakhir kita? Semua orang memandang Zhou Qin, mata mereka menyala-nyala, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka sangat menantikannya. Di bawah tatapan semua orang, Zhou Qin tersenyum dan berkata, rencana utama kita adalah memasuki kabinet sementara dan mulai menyuap lebih banyak orang dengan uang, lalu mengatur agar mereka memasuki kabinet sementara, serta berbagai departemen di Akademi Guangxuan. Pada titik ini, wajahnya tiba-tiba memerah, dan dia mengangkat tangannya dan berteriak, kami ingin mengendalikan politik, kami ingin mengendalikan pemilihan umum, kami ingin menjadi pengendali sebenarnya di balik alam semesta Guangxuan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di tempat itu menjadi bersemangat. Pengusaha mengendalikan segalanya. Mereka tidak pernah berani memikirkannya sebelumnya. Sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Semua orang benar-benar mencapai klimaks. Di atas panggung, Zhou Qin juga sangat bersemangat saat ini. Ia melanjutkan, semuanya, kali ini pemungutan pajak Ye Guan terhadap kita bukanlah krisis bagi kita. Ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup bagi kita. Selama kita memanfaatkan kesempatan ini, kita akan mampu mencapai lompatan besar. Namun beberapa orang masih berkata dengan khawatir, Presiden Zhou, jika ini gagal. Gagal, setelah mendengar dua kata ini, semua orang tiba-tiba menjadi sedikit tenang. Apa yang kamu takutkan? Zhou Qin tertawa dan berkata dengan acuh tak acuh. Semuanya, semua yang kita lakukan adalah sah dan masuk akal. Lagi pula, Undang-Undang Guangxuan tidak menetapkan bahwa kita tidak dapat menaikkan sewa. Selain itu, kita tidak harus datang langsung. Kita hanya perlu memobilisasi opini publik dan membina beberapa orang yang tidak punya otak untuk membuat masalah.
Jika terjadi kesalahan, itu urusan mereka. Apa hubungannya dengan kita? Semua orang menganggapnya masuk akal dan mengangguk. Tentu saja, beberapa orang masih sedikit khawatir. Zhou Qin tertawa dan berkata, lagi pula, Ye Guan baru saja mengambil alih Akademi Guangxuan. Apa yang dia tahu, selama kita bekerja sama, bermain dengannya akan seperti bermain dengan anjing. Bukan? Haha, seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Zhou Qin juga tertawa. Dia mengambil gelas anggur dan meminum semuanya. Tak lama kemudian seorang pembantu datang membawakan gelas lagi. Zhou Qin mengambil gelas anggur, dia melihat ke semua orang di ruangan itu, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, tidak lama lagi alam semesta Guangxuan akan menjadi milik kamar dagang Guangxuan kita. Pada saat itu, siapapun yang kita izinkan masuk ke dalam kabinet akan masuk ke dalam kabinet, dan siapapun yang tidak kita izinkan masuk ke dalam kabinet pasti tidak akan masuk ke dalam kabinet. Sambil berbicara, dia mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, bersulang untuk masa depan. Kering. Di aula, semua orang mengangkat gelas mereka dan meminum semuanya. Bersambung.